Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Masjid, teman-teman channel Ngaji Tartil dan Tajwid Dasar. Insyaallah teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang cara memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah umul kitab teman-teman ya. Umul kitab atau ibunya Al-Quran. Jadi permulaan surat dimulai dari surat Al-Fatihah. Maka kita akan belajar cara memperbaiki, mungkin banyak qori yang bacaannya itu salah, masih salah. Ya sama-sama usikum ayah ya. Ya, kita mulai teman-teman ya. Kita dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan teman-teman ya, di lafadz bismillah ya, biasanya masih banyak yang salah dalam membacanya teman-teman ya. Nah, di sini di lafadz bis ya, bis ya, bis ya, huruf sa itu tidak boleh dipantulkan ya. Bis biasanya mungkin ada teman-teman yang bismillah atau mungkin ya bis ya, nggak boleh. Jadi harus kita baca ini, harus kita alirkan, harus bacanya tidak boleh dipantulkan. Jadi langsung bis bis bismillah ya. Di sini di huruf mim. Nah, ini biasanya juga ada ya yang membacanya ini dipanjangkan. Ini tidak boleh dipanjangkan namanya ya. Ini tidak ada tanda panjang. Jadi langsung dimasukkan ke kata yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian di lafzul jalalah sini apabila ada huruf yang berharokat kasroh kemudian bertemu dengan lafzul jalalah, maka ini harus dibaca tipis. Jadi harus dibaca bismillah millah. Nah, millah. Jadi kita memeringiskan gigi kita teman-teman ya. Kita harus jadi dibacanya harus benar-benar tipis karena dimakan lam tarkik teman-teman ya. Bismillah. Kemudian biasanya qori ini membaca di lafadz ini, la-nya ini kan panjang nih, biasanya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh terlalu panjang teman ya. Cukup dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat saja. Cukup 2 harokat. Jadi ini cukup dibaca 2 harokat saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di lafadz ar-Rahman ya, ar-Rahmanirrahim itu masih sama ya. Ini kita harus memasukkan ya hurufnya ini langsung ar-Rahman ar-Rahim. Jadi langsung dimasukkan. Kemudian ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kesalahan pembaca biasanya di lafadz ini yang pertama al. Biasanya di pembaca tuh membaca qori kalau mungkin awal-awal ya baru belajar kemudian dibacanya ale ya, itu salah teman-teman ya. Tidak boleh dibaca ale ya, harus dibaca jelas karena ini termasuk hukum bacaan izhar qamariyah. Jadi harus dibaca jelas. Alhamdu ya, alhamdu karena izhar qamariyah, jadi harus dibacanya jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, di sini teman-teman ya. Ya, ha. Huruf H harus ditelafatkan tipis ya. Bukan, dan juga ini tidak boleh nih dibaca dipantulkan. Alham ya, alham enggak boleh. Jadi harus dibaca jelas karena ini masuk hukum bacaan izhar syafawi teman-teman ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alamin. Kemudian di pelafatan huruf A di sini teman-teman ya. Ini huruf A. Kalau kita baca itu bacanya A teman-teman ya. Benar-benar itu di pangkal tenggorokan ini karena ini termasuk huruf halki teman-teman ya, huruf yang berada di tenggorokan. Jadi pelafatannya huruf alamin, tidak boleh dibaca. Biasanya ada pembaca tuh membacanya Rabbil alamin, dibacanya hamzah. Padahal ini bukan hamzah. Atau mungkin Rabbil ngalamin, ngalamin. Nggak boleh teman ya, nggak boleh dibaca nga. Tapi harus dibaca fase di tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita lanjut ya yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ini lafadznya ini tidak langsung dimasukkan ke dalam huruf ro teman-teman ya, karena ini dimasuk idgham syamsiah. Jadi memasukkan, nggak boleh juga al-roh ya, al-roh, tapi Ar-Rahmanir-Rahim ya. Ha dibacanya harus lemes, jadi harus benar-benar lembut. Ar-Rahmanir-Rahim, Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin. Nah, di lafadz ka ini biasanya ada pembaca tuh Maliki. Ini ka ini disamakan dengan Maliki Yaumiddin, seperti seolah-olah kayak huruf qaf. Padahal ini bukan huruf qaf teman-teman ya. Ini huruf ka biasa. Emang ka ini salah satu termasuk dari huruf hamas teman-teman ya, yang mengeluarkan angin ketika dibaca. Jadi kalau teman-teman baca di surat Al-Fatihah yang keempat, Maliki Yaumiddin, ka, Maliki Yaumiddin, ya harus mengeluarkan angin ya. Maliki Yaumiddin, Yaumiddin, dal termasuk huruf qalqalah, jadi yaumid ya, middin harus ditekan. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini pun sama teman ya. Nggak boleh teman-teman biasa iyyaka na ya, iyyaka na ya, nggak boleh. Jadi harus dibaca hamas sesuai dengan porsinya, dibaca dengan mengeluarkan angin. Iyyaka na'budu na ya, boleh dibaca hamzah, nggak boleh na'budu atau nangbudu. Iyyaka nangbudu nggak boleh. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iya ini harus ditekan ya. Wa iyyaka ya, sa ya, sa tipis sa, nasta'in. Jadi diloskan saja teman-teman ya, jadi dilepas. Iya wa iyyaka nasta'in. Kita baca teman-teman ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini harus kita tekan ya, letaknya di huruf H itu di dada ya. Jadi seolah-olah kita mendorong angin itu dari arah dada teman-teman ya. Perhatikan nih. Ihdinas ya. Ihdinas nggak boleh cuma dibaca apalagi dibaca ini seperti huruf H. Ya, nggak boleh, tapi harus lebih apa namanya, berbobot. Ihdinas siratal mustaqim.
Oke teman-teman ya. Ya, ini kita harus bacanya lebih berbobot. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf so, ya dibacanya so. So sama sin beda teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga salah di sini di huruf so ini. Ihdinas ya bacanya tipis kayak huruf sin. Salah teman-teman ya. Dibacanya tetap so. Jadi seolah-olah kita memucukkan atau menggelembungkan apa namanya pipi kita. Si ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini baru ya, huruf qalqalah. Siratal mustaqim ya, mustaqim ya, nah ini baru huruf qalqalah. Nah ini harus dibaca juga tebal teman-teman ya, jangan sampai teman-teman membaca ini kok dengan huruf K. Mustaqim, mustaqim. Nah biasanya tuh banyak kan ada juga yang membacanya salah seperti itu, jadi nggak boleh. Jadi kalau kita baca yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Oke lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini bisa teman-teman ya, kesalahan dari pembaca di sini. Nah, di lafadz yang ini nih, kata yang ini. Biasanya an'amta ya, an'amta. Jadi ini kan harus dibaca jelas teman-teman ya, karena ini termasuk huruf hukum bacaan idhar halqi. Siratal ladzina an'amta. Ini dibaca idhar halqi, ini pun dibaca idhar, tapi idhar syafawi teman-teman. Jadi harus dibaca jelas. An'amta alaihim alaihim. Kemudian ghairil, huruf gha teman-teman ya, huruf gha tidak boleh huruf gha teman-teman. Biasanya para pembaca itu ada yang membaca oh ini seperti kayak huruf G. Ghairil tidak boleh dibaca huruf seperti huruf G teman-teman ya, nggak boleh dibaca G, atau mungkin dibaca kayak huruf kha. Ghairil ya nggak boleh, jadi huruf dibaca kha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Magh ya, magh ya nggak boleh mag ya, nggak boleh dibaca huruf G ini. Jadi ghairil maghdubi ya, do sama do beda temennya. Do ini huruf do, bukan huruf do, dan ini juga bukan huruf qalqalah teman-teman yang nggak boleh teman-teman. Ghairil maghdu ya, du ya, jadi seolah-olah kayak ada pantulan, tidak boleh. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ini kita baca panjang 6 harokat karena itu termasuk hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Mad lazim musaqqal kilmi teman-teman. Mad lazim musaqqal kilmi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasjid setelahnya. Dibaca panjangnya 6 harokat. Itulah teman-teman ya. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semuanya tentang cara membaca surat Al-Fatihah. Usikum wa iyaya. Saya juga masih Al-Fakir, masih butuh belajar, masih butuh bimbingan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membantu dengan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.